Mm-mm. 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 Bisa dilihat di 733 ya itu. Mm-mm. Sudah, sudah jelas ya. Jelas ya. Aduh. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Jadi itu adalah komponen strategi komunikasi. Kita harus di dalam suatu strategi komunikasi itu komponennya menyangkut positioning. Apa sih yang akan kita benamkan di di ingatan konsumen? Terus manfaatnya apa? Terus kekuatan dari strategi komunikasi kita tuh apa sih? Kayak gitu. Terus apakah strategi komunikasi kita mampu bersaing atau berkompetisi dengan kompetitor produk lainnya? Terus konsumen kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi ini rentetan-rentetannya ya. Bisa ya ini dipelajarin sendiri. Oke, lanjut aja ya. Kayak ini jelas. Jelas kan ya? Bentar begitu. Mm-mm. Mm-mm. 3 tahap. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi sistemnya tarik gitu ya. Jadi, contohnya bisa kasih contoh Kak? Perantara ya. Mm-mm. 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 Iya, jadi contohnya juga bisa Oriflame gitu. Itu kan juga sistemnya distribut eh, personal selling kan ya. Jadi umpamanya em, umpamanya saya ya kayak bener kata Mbak Zia, umpamanya dia pemakai terakhir, pemakai konsumennya, pemakai akhir, eh, produknya habis umpamanya. Terus akhirnya dia minta ke Mbak Grace tadi sebagai perantara dan Mbak Grace menarik minta dari produsen, aku ini konsumenku butuh barang ini nih, bisa dikirim nggak gitu. Nah itu, jadi kalau strategi tarik itu, komunikasi tarik itu berawal dari permintaan berawal dari pemakai terakhir, dari dari pemakai terakhir. Gitu ya, paham paham ya. Terus selanjutnya iya yang tarik ini
Mm-mm. Jadi keterlibatan tinggi, contohnya bisa kasih contoh nggak? Kalau enggak saya jelaskan. Tak cium loh Mbak Grace. Mbak Zia. Jadi kalau masih ingat ya teori involvement yang dulu saya jelaskan? Ingat nggak? Ada keterlibatan tinggi, involvement, high involvement, sama low involvement atau keterlibatan rendah. Kalau keterlibatan tinggi, kalau di sini, kalau di strategi tarik ini, itu lebih ke cenderung ke barang-barang atau benda yang relatif sensitif, misalnya berharga tinggi gitu, harganya tinggi, terus kita butuh pertimbangan yang lebih tentang untuk membuat keputusan akhir, makanya kita keterlibatan kita tinggi untuk mencari informasi tentang barang tersebut. Sikap kita tuh cenderung lebih dulu daripada coba-coba. Maksudnya tuh sikap yang muncul di kita untuk membeli atau memutuskan kita beli jadi beli atau enggak tentang produk ini, gitu tuh akan muncul lebih awal daripada kita mencoba memilih untuk coba-coba, karena itu harganya harganya tinggi dan itu barang-barang yang sensitif. Misalnya kayak kita mau beli rumah gitu, kita nggak bisa kan cuma coba-coba beli gitu, nggak bisa kan, kita kan butuh informasi. Keterlibatan kita di situ untuk mencari informasi tentang rumah itu kan itu tinggi gitu. Lingkungannya di situ seperti apa sih, orang penduduknya di situ umpamanya kolot enggak, atau terlalu bebas enggak kehidupannya, lingkungannya di situ, atau gimana tata cara di situ gitu. Kita kan ada pertimbangan, terus pertimbangan lain budget kita gimana kayak gitu gitu ya. Jadi keterlibatan tinggi itu lebih ke gimana kita memanage informasi untuk mempengaruhi sikap kita sebelum melakukan dari, dan tidak untuk mendahului perilaku coba-coba itu. Kalau keterlibatan rendah itu lebih kepada ya itu apa namanya, eh, kita involvementnya atau keterlibatannya rendah. Jadinya itu biasanya barang-barang yang standar ya, dan nggak apa-apa. Misalnya akhirnya kita kayak di sini kita nggak tahu merek merek di sini nggak ada Rinso misalnya kayak gitu ya, atau sabun muka kita nggak tahu, dan tulisannya pun tulisan aksara indah itu kita nggak ngerti maksudnya apa gitu. Akhirnya karena informasi kita, keterlibatan kita rendah, kita mencari informasi juga susah gitu kan. Otomatis kita melakukan coba-coba. Akhirnya coba yang ini deh gitu. Kalau umpamanya produk ini tak coba dan cocok di kulitku, berarti um, di keterlibatan rendah ini saya hanya akan mengenali produk dari merek dan kemasannya gitu, karena nggak ada informasi lebih dalam tentang produk tersebut gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Oke, paham Mbak Zia? Paham? Jadi gitu. Ini ada gambarnya di 7.38, itu lebih jelasnya. Jadi ada kesadaran kalau yang di tinggi, terus lebih utamanya periklanan itu dari di halaman 7.38 saya. Jadi jadi di keputusan keterlibatan tinggi itu isi dan informasinya lebih tinggi karena dia menggali informasi kan. Nah, itu nanti dipelajarin ya. Paham ya? Garis besarnya seperti itu. Lanjut.